Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya kami selalu berharap ada diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Tentunya lebih ya menggapai masa depan tentunya ya yang lebih baik ya. Langsung kita bahas mengenai ya kecerdasan Ahok di dalam menghadapi sidang Bunian ya. Kita langsung menuju ke spesial what ya, di mana ditulis oleh Setiadi RXZ ya. Kecerdasan Ahok dalam sidang Buniyani. Silahkan saja warga Bumi Datar memuji kepintaran Buniyani dalam soal main potong video dan membuat kalimat provokasi. Hingga sumbu pendek 7 juta umat meledak perlahan-lahan. Dipersilahkan pula bila Buniyani digelari pahlawan media sosial Islam. Semoga dengan gelar kepahlawan yang membuat karir sebagai dosen berhenti menjadi berkah tersendiri, alias dapat berjualan MOOC secara masif, terstruktur dan sistematis hingga laris manis. Amin ya rabbal alamin. Terlepas apakah hasil jualan MOOC sudah bisa membiayai pengacaranya, yang jelas hingga hari ini persidangan belum selesai. Saksi-saksi dari jaksa penuntut umum masih terus dihadirkan, termasuk Ahok Basuki Cahayapurnama yang sudah dipenjara, diharapkan bisa bersaksi di tengah persidangan. Dalam situasi itulah Ahok benar-benar cerdas. Dia tidak perlu datang di sidang Buniyani. Sebagaimana di berita yang disuguhkan Kompas.com, adalah Iwayan Sudirta, pengacara Ahok, yang memastikan bahwa kliennya tidak akan hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Buniyani yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Selasa 8 Agustus 2017. Wayan mengatakan Ahok bukan penolak panggilan, ya bukan menolak panggilan untuk hadir sebagai saksi, melainkan memang tidak perlu datang. Pak Ahok bukannya menolak. Wayan menjelaskan bahwa Pak Ahok memang tidak perlu hadir saja. Cerdas. Mengapa ketidakhadiran Ahok pada bidang sidang Buniyani bukti kecerdasan Ahok? Iya, Ahok sudah tahu sejak dini bahwa kasusnya adalah ulah politisi berbau ketek agama. Politisi yang otaknya hanya ada dalil-dalil agama hingga mabok ayat-ayat agama. Maklum, otak demikian tidak punya pengetahuan umum apalagi wawasan Nusantara. Satu-satunya pengetahuan hanya kandang kambing dan pohon pisang. Sadar akan hal itu, Ahok cukup kirim berita acara atau BAP. Menurut Wayan, pasal 162 KUHP mengatur bahwa saksi yang tidak bisa hadir di persidangan cukup dibacakan saja berita acaranya, pemeriksaannya. Mau diterima syukur, tidak diterima ya memang masalah buat lo. Lagi pula Ahok juga mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya kalau datang ke persidangan Buniyani. Toh kedatangan Pak Ahok hanya untuk menjadi saksi bagi orang sejahat dan sepicik Buniyani. Kayaknya hanya buang-buang waktu saja. Waktu yang semestinya berharga. Gara-gara Buniyani menjadi kehilangan arti. Daripada kehilangan waktu berharga di sidang Buniyani, lebih baik memakai waktu untuk membaca kitab suci dan membalas surat-surat yang berkah. Lebih berkah dan hati menjadi lebih damai. Ya, kiranya Buniyani cukup didoakan dari penjara saja. Syukur hatinya masih terbuka untuk suatu hidayah atau inayah. Buni mau bebas atau masuk penjara kiranya tidak perlu diurusi. Sejujurnya penulis nama Buniyani dalam artikel ini, HP saya sepertinya keberatan, sehingga tidak bisa segera jadi. Untung ada nama Ahok Basuki Cahayapurnama yang tertera. Kayak patah HP pun jadi nggak jadi ngambek. Fokus menjalani kehidupan di penjara dengan segala rutinitasnya tetap lebih baik daripada menjadi saksi manusia sekelas Buniyani. Dengan catatan sudah BAP sudah mewakili. Menjadi saksi dalam kasus hukum yang berbalut dengan politisi agama hanyalah sia-sia.
mengingat politisi agama itu jahatnya minta ampun. Lebih menyedihkan lagi si ampun yang diminta juga tidak dikasih. Sedihlah kalau menengok kembali perjalanan kasus hukum yang menimpa Pak Ahok. Untunglah Pak Ahok adalah sosok bermental baja. Kenyataan sepahit apapun dihadapi dengan iman. Beda jauh dengan tokoh rekaan dan pujaan kaum Sumbedak di dalam wujud Habib Rizik Syihab. Menghadapi kasus chat mesum via WA bersama Firza Hussein saja harus terbelit-belit pakai bikini ke Arab Saudi. Benar-benar memalukan. Sebelum malu dengan Pak Ahok, Habib Rizik memang diwajibkan untuk malu dengan Nahril Peter Pan. Ya, untunglah. Dengan alasan umroh dilanjutkan ibadah haji untuk sementara ini, para pemuja Rizik bisa terhibur. Semoga saja setelah waktu berhaji habis bisa berlanjut dengan wisata berbikini dan syar'i di Arab Saudi. Insya Allah pahalanya makin bertambah. Syukur mau berbagi pahala dengan Buniyani. Keberadaan Buniyani memang sangat menguntungkan sebagai tokoh pembanding dengan Pak Ahok. Habib Rizik pun penuh semangat ya jadi saksi di persidangan Ahok dengan menebar kebencian. Pak Ahok tidak perlu datang ke persidangan Buniyani karena menebarkan pengampunan. Yang satu menghayati agamanya dengan memuja kebencian dan kedengkian pada sesama, satunya mengedepankan kasih dan rahmat pengampunan. Demikian ditulis oleh Setiadi RXZ, sang pecinta motor berhijab yang berasap. Ya, segera demikian bro ya mengenai tulisan ini dan sangat bagus sekali untuk bagi Anda yang kangen dengan Pak Ahok ya tentunya ya. Dan terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf apabila kekurangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.